Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Narseri. Hari ini kita akan membahas terkait manajemen konflik, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kalian pasti sudah familiar dengan kata konflik. Sudah pernah mengalami konflik, sudah pernah menyelesaikan konflik, entah itu konflik pribadi maupun konflik sesama teman kalian. Nah, hari ini kita akan bahas terkait konflik itu sendiri. Yang pertama yang akan saya bahas ada macam-macamnya. Yang pertama ada definisi konflik itu sendiri, kemudian ada jenis konflik, kemudian sumber konflik, kemudian proses konflik itu seperti apa. Ada 5 tahapan yang akan saya jelaskan di situ. Kemudian strategi manajemen konflik yang kita hadapi. Kemudian di sesi terakhir saya akan memberikan satu kasus untuk kita bahas bersama, kira-kira jenis konfliknya apa, strategi yang tepat apa. Oke. Baik, yang pertama yang akan kita bahas terkait definisinya, konflik itu apa. Secara teori, seperti yang kalian lihat di video kali ini, yaitu perselisihan internal atau eksternal, ya kan? Akibatnya diakibatkan karena adanya perbedaan gagasan, nilai atau perasaan antara dua orang atau lebih. Kemudian definisi lain menurut Scannell 2010 itu hal alami, ya. Konflik itu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu, ya kan, perbedaan yang alami. Kemudian menurut Whitehead 2010, konflik itu merupakan kejadian yang positif ya, untuk berkembang dan menjadi kooperatif dalam menjalani proses belajar di manajemen konflik. Jadi menurut 3 definisi ini kita bisa simpulkan bahwa konflik itu hal yang normal di sebuah organisasi. Tinggal bagaimana kita mengelola konflik tersebut untuk dijadikan sebagai dorongan untuk kita bisa lebih berkembang, untuk organisasi itu bisa lebih berkembang. Oke, itulah definisi konflik. Nah, jenis-jenis konflik itu kira-kira apa? Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 jenis konflik nih. Yang pertama konflik personal dan konflik interpersonal. Konflik personal itu ya konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Entah itu konflik misalnya kita mau memilih untuk pergi atau tidak, untuk keluar rumah atau tidak. Kemudian konflik interpersonal. Nah, konflik personal ini biasanya terjadi pada suatu organisasi atau di tempat kerja biasanya, ya. Biasanya misalnya di sini saya paparkan ada 7 contoh. Misalnya konflik antar manajer, ya kan, di tataran atas manajer biasanya ada memiliki konflik-konflik tertentu. Kemudian antar pegawai dan manajer, biasanya terjadi pada saat manajer mau melakukan evaluasi kinerja. Ada saja beberapa pegawai yang keberatan tentang hal itu, atau mungkin malah setuju dengan hal penilaian kinerja yang ditentukan oleh manajer. Oke. Kemudian yang ketiga ada konflik hubungan industrial. Nah, konflik ini terjadi antara organisasi dengan karyawannya, ya. Contohnya itu ya masalah upah atau masalah gaji karyawan. Ini konfliknya terjadi antara hubungan industrial, ya, antara karyawan dengan perusahaan. Kemudian konflik antar kelompok kerja, ada juga antara subsistem satu dengan yang lain. Biasanya divisi-divisi apa dalam suatu organisasi biasanya memiliki konflik. Ada konfliknya, entah itu konflik membangun atau tidak. Biasanya konflik membangun itu di sebuah organisasi ada subdivisi-divisi masing-masing, yang masing-masing divisi ingin terlihat lebih menonjol daripada divisi yang lain. Itu konflik tapi membangun dan positif. Kemudian ada yang kelima itu konflik antara anggota kelompok kerja dengan kelompok kerja lainnya. Misalnya tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman, itu yang bisa menimbulkan konflik, tapi itu biasanya bisa jadi membangun. Kemudian konflik interest bersifat individual, berkaitan dengan ketertarikan dalam diri seseorang individu lebih besar daripada interest organisasi.
dia lebih senang kerja sesuai dengan passionnya ketimbang mengikuti nilai-nilai yang ada di organisasi. Itu kadang ada konflik seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ada konflik antara organisasi dengan pihak luar organisasi. Misalnya kebijakan pemerintah yang merugikan organisasi. Ya, ada beberapa kebijakan-kebijakan misalnya yang membuat organisasi itu harus putar otak untuk bertahan hidup. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita lanjut ke sumber konfliknya. Nah, sumber konflik menurut Robbins 2013 itu ada 3. Yang pertama, struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan anggota. Misal pembagian job desk atau pembagian job desk yang tidak sesuai dengan kemampuan dari anggota organisasi tersebut, itu akan menimbulkan konflik. Kemudian sistem imbalan, misalnya pemberian imbalan tidak sesuai dengan kinerjanya, itu akan menimbulkan konflik. Entah itu pegawai lain yang iri terhadap orang itu kok dibayar mahal tapi gajinya kok tinggi, sementara ada yang kerjanya bagus, rajin, tapi gajinya rendah, itu akan menimbulkan konflik. Kemudian ada faktor variabel individu atau karakteristik individu. Di dalam sebuah organisasi pasti karakteristik individu masing-masing berbeda. Ada yang orangnya egois, ada yang mau menang sendiri. Nah, pada saat ada yang suka mengalah juga. Nah, pada saat orang yang tidak mau mengalah itu ketemu dalam satu organisasi, kemungkinan konflik akan semakin besar. Oke. Nah, kemudian sumber yang ketiga ada faktor komunikasi. Nah, penting dalam menjaga keharmonisan organisasi karena sumber utama dari konflik hampir semua organisasi yang ada di dunia itu komunikasi. Pasti komunikasi yang kurang baik antara atasan dengan bawahan, antar bawahan dengan bawahan, maupun yang lainnya, itu akan menimbulkan konflik. Nah, itu menurut Robin. Kita lanjut menurut Tommy. Nah, menurut Tommy di sini dia menjabarkan ada 8 sumber konflik. Ya. Yang pertama, perbedaan budaya. Ya, secara umum yang memiliki perbedaan budaya kadang orang yang lebih mengunggulkan budayanya akan cenderung mempertahankan nilai-nilai yang dia anut, kemudian diadopsi dalam bagaimana mereka bekerja. Nah, perbedaan budaya ini juga apabila tidak ditanggapi dengan bijak, disikapi dengan bijak, maka akan berpotensi menimbulkan konflik. Oke. Kemudian perbedaan pandangan ini masih perbedaan pandangan ini juga bisa menjadi sumber konflik. Misal dari 2 orang dalam satu organisasi yang sama, misal memandang keterlambatan itu sesuatu yang berbeda. Misalnya satu orang menganggap keterlambatan itu hal biasa, ada satu orang lagi yang beranggapan keterlambatan itu hal yang tidak wajar. Nah, itu tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing. Nah, itu akan menjadi konflik juga dalam sebuah organisasi. Kemudian informasi yang didapatkan tidak menyeluruh, ya kan? Misalnya ini yang sering terjadi nih, salah informasi, main share aja. Orang belum selesai ngomong sudah diambil kesimpulan, atau mungkin bisa membaca berita cuman baca judulnya, itu bisa jadi konflik, tidak dibaca isinya. Kemudian melihat video hanya pada awal-awal saja, tidak sampai habis, itu juga bisa menimbulkan informasi yang didapat tidak menyeluruh dan bisa terjadi konflik, sangat mungkin. Kemudian ada penyimpangan atas kekuasaan atau kekuatan. Ini biasanya sering terjadi pada organisasi, terutama pada pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya. Nah, itu bisa menjadi potensi konflik. Kemudian Tommy juga menyebutkan cara berkomunikasi juga merupakan sumber konflik. Sama ya kayak tadi Robin ya. Sumber utama konflik justru dari komunikasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada meyakinkan suatu hal dengan bias. Ya, pada saat pimpinan atau seseorang menjelaskan sesuatu kepada orang lain, ya, kepada 2 orang misalnya. Kalau kita menjelaskannya dengan multi interpretasi, maka 2 orang tersebut akan menginterpretasikan kasus tersebut dengan hal yang berbeda. Itu yang akan menjadikan konflik. Dan itu
Akibatnya apa? Orang yang mendengarkan cerita kita atau penjelasan kita akan menjelaskan dua hal yang berbeda. Pada saat disampaikan ke bawahannya yang lain atau stafnya yang lain, itu akan menjadi konflik baru. Ya. Kemudian cara menangani konflik juga itu bisa menjadi sumber konflik itu sendiri. Kalau cara menangani konflik tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi, itu akan menjadi konflik. Kemudian tingkatan atau level suatu organisasi dan tingkatan asosiasi misalnya. Nah, biasanya kalau organisasi-organisasi yang baru dirintis, kemungkinan sumber konfliknya itu lebih banyak, di mana dia masih membangun kerjasama tim, bagaimana mereka masih membangun produk dan layanan, itu benar-benar masih banyak sumber konfliknya dibandingkan dengan mereka atau organisasi-organisasi yang sudah matang, yang sistemnya sudah jalan, itu konfliknya beda lagi. Oke. Kemudian ada menggantungkan diri terhadap suatu hal, menggantungkan diri hanya pada arahan saja misalnya, tidak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu hal yang baru, itu bisa menjadi konflik. Kemudian kompetensi untuk mendapatkan sumber daya, ini bisa terjadi pada organisasi-organisasi yang baru mau merintis atau yang sudah merintis, yang mungkin kehilangan kompetensi untuk memilih orang, mencari orang yang baru. Ya, pada saat sebuah organisasi kehilangan kompetensi mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang dianut, nah inilah akan menjadi awal dari sumber konflik. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu sumber konfliknya berasal dari konflik yang belum terselesaikan. Itu akan jadi konflik baru ke depan. Itu yang menurut Tommy. Baik, kita lanjut ke proses dari konflik itu sendiri. Proses konflik itu sendiri, saya ambil referensi dari buku Robbins 2013, itu ada 5 proses. Nah, di kelima proses ini akan saya jelaskan satu persatu. Kalian bisa lihat di video ini. Gambar ini menunjukkan bahwa 5 step ini pasti akan dilalui dalam sebuah konflik. Yang pertama, stage pertama itu, untuk tahap pertama itu atau potential opposition and incompatibility. Di situ ada 3 unsur yang menentukan, ada komunikasi, struktur, dan personal variable. Begitupun stage 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, di stage-stage ini yang paling penting adalah saat itu bagi seorang organisatoris, pimpinan sebuah perusahaan atau organisasi itu harus benar-benar bisa membaca hal-hal ini, membaca tentang potensi konfliknya bagaimana, apa yang dirasakan bawahannya terkait potensi tersebut, kemudian bagaimana kita menghandle potensi konflik tersebut, bagaimana kita menyelesaikan dan lain-lain. Pada saat proses menghandle konflik tersebut salah, nah itu akan berpotensi menjadi menjadi sebuah kebiasaan dalam sebuah organisasi, dan itu akan berdampak pada penurunan kinerja pada organisasi. Kalau cara penanganannya benar, maka akan berakibat meningkatnya performa atau kinerja dari organisasi tersebut. Oke, kita bahas satu-satu. Di stage pertama, tahap pertama, yaitu potential opposition yang memiliki 3 komponen. Yang pertama, komunikasi, struktur, dan variabel personal. Komunikasi seperti yang dijelaskan pada sumber-sumber konflik tadi. Nah, komunikasi yang buruk merupakan potensi konflik yang utama, sangat jelas. Oke. Kemudian ada yang kedua itu struktur. Struktur itu apa? Maksudnya adalah semakin besar kelompok atau organisasi, ya kan, atau semakin kompleks organisasi, maka semakin besar pula potensi terjadinya konflik, ya kan? Kemudian variabel personal, nah, sistem nilai dan kepribadian anggota kelompok menentukan besarnya kemungkinan konflik. Nah, makanya di setiap perusahaan human resource-nya itu pasti akan melakukan yang namanya wawancara, tes psikotes, dan lain-lain. Di situ gunanya untuk apa? Untuk menilai dan menemukan staff-staff atau pegawai-pegawai yang sesuai dengan organisasinya, dan mencari dan meminimalisir staff yang akan menimbulkan konflik. Itulah gunanya kenapa selalu ada wawancara
dan psikotes itu sendiri. Lanjut ke mekanisme yang ke tahap kedua, yaitu ada cognition dan personalization. Di sini ada dua, ada perceived conflict dan felt conflict. Nah, di perceived conflict di sini merupakan kewaspadaan satu atau lebih pihak tentang adanya keadaan yang memberikan kesempatan timbulnya konflik. Jadi di tahap kedua ini orang-orang yang ada di organisasi tersebut sudah merasakan nih bakal akan terjadi konflik itu sendiri, sudah dipersepsikan. Kemudian yang kedua itu ada felt conflict, di mana keterlibatan emosional dalam konflik yang menimbulkan kegelisahan, ketegangan, frustasi, dan tindakan kekerasan dan lain-lain. Jadi orang-orang dalam organisasi tersebut sudah merasakan terkait adanya potensi konflik, kemudian sudah dirasakan menimbulkan hal-hal yang membuat orang tidak tenang, membuat orang-orang menjadi gelisah, ya kan? Bahkan sampai menimbulkan kekerasan. Itu adalah tahap yang kedua di mekanisme konflik. Kemudian lanjut ke tahap yang ketiga, di mana tahap ini adalah tahap yang paling penting untuk bagaimana memanajemen atau melakukan penanganan konflik itu sendiri. Tadi yang kita lihat di gambar sebelumnya, di situ ada 5. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari menghindar dulu ya. Nah, di menghindar atau di yang bahasa Inggrisnya itu avoiding. Nah, menghindar itu cara untuk seorang manajer itu untuk tidak mau menerima dan menyelesaikan konflik. Kadang cara ini bisa dilakukan pada kasus-kasus tertentu. Nah, biasanya dengan cara ini, dengan cara menghindar, tidak akan menyelesaikan masalah yang kiranya mungkin terlalu besar, sehingga caranya mengalihkan konflik tersebut dengan membuat konflik yang lain untuk mengalihkan perhatian biasanya. Itu salah satu teknik menyelesaikan konflik, tapi menimbulkan konflik baru. Nah, itu salah satu cara ya. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi itu maksudnya itu apa? Membiarkan salah satu pihak untuk menang. Jadi win-lose solution ya, dikarenakan lawan lebih berkuasa. Akomodasi di sini lebih menguntungkan salah satu pihak karena salah satunya lebih berkuasa. Isu dan konflik tersebut lebih dibutuhkan oleh salah satu pihak. Kan bisa jadi seorang pimpinan memutuskan untuk memenangkan salah satu karena memang dilihat bahwa dia yang lebih butuh, sehingga harus ada satu yang dimenangkan. Itu akomodasi. Kemudian yang selanjutnya ada kompromi. Kompromi itu apa? Menerima dan bekerja sama karena tidak ada salah satu pihak pun yang diuntungkan dari konflik ini, baik ketika kedua belah pihak memilih tujuan dan kekuatan yang sama. Kemudian ada kolaborasi. Kolaborasi di sini kedua belah pihak mencoba menemukan penyelesaian konflik yang bermutu dan memuaskan, berkomitmen untuk berpartisipasi dan mencari resolusi. Konflik diidentifikasi, dicari alternatif lain untuk diselesaikan. Dipertimbangkan sampai kesulitannya dapat dipecahkan. Cara ini membutuhkan banyak waktu, tapi efektif. Biasanya kolaborasi ini cara yang paling efektif, tapi membutuhkan waktu yang agak lama, di mana kedua belah pihak saling bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi itu apa? Mengorientasikan kekuasaan. Dia akan lebih agresif dalam memenangkan suatu konflik. Kadang metode kompetisi ini bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja perawat misalnya. Nah, misalnya di sebuah rumah sakit ingin meningkatkan kinerja perawat, kemudian diadakanlah kompetisi untuk mencari perawat terbaik tiap tahunnya. Nah, di situ itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja dengan metode kompetisi. Ya kan? Itu metode-metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik. Nah, kemudian ada sebagai tambahan itu ada negosiasi. Negosiasi di sini mencoba untuk membagi hadiah, kekuatan atau keuntungan sehingga seseorang mendapatkan sesuatu dari konflik tersebut. Kemudian membagi oknum yang terlibat dalam posisi setuju dan tidak setuju dalam beberapa level, baik secara formal maupun informal. Oke, itu ada 6 dari
bagaimana kita menghandle sebuah konflik. Tinggal kita pilih mau pakai yang mana. Nah, di sini sebagai tambahan, menurut Huber 2010, strategi penyelesaian konflik secara akomodasi. Akomodasi tadi itu apa? Nah, akomodasi itu tadi membiarkan salah satu pihak untuk menang. Ingat ya? Nah, strategi akomodasi digunakan apabila terdapat perbedaan kekuatan. Kemudian ada berdasarkan hasil penelitian Almost 2010, ini hasil riset terkait manajemen konflik ya, menyebutkan bahwa konflik intragrup di perawat ya, telah diidentifikasi sebagai masalah signifikan dalam pelayanan kesehatan. Pengurangan konflik diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan perawat yang berdampak tidak langsung terhadap perbaikan layanan kepada pasien. Jadi salah satu yang sering terjadi pada perawat konfliknya itu terkait upah, terkait gaji, terkait kesejahteraan, yang mana itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja dan pelayanan kepada pasien. Itu secara tidak langsung kan berpengaruh. Kemudian ada konflik lain, perawat baru yang masih bingung dan perlu adaptasi, di situ akan terjadi konflik-konflik. Manajer itu lakukan kolaborasi, kegiatan orientasi dan akomodasi untuk kegiatan pembelajaran. Jadi untuk perawat baru itu disediakan untuk mengatasi konflik tersebut digunakan cara menggunakan kolaborasi. Dengan cara apa? Dengan menggunakan metode preceptorship, di mana berkolaborasi antara perawat yang sudah senior dan perawat baru tersebut, dibuat sebuah program untuk bisa melakukan pembimbingan, melakukan preceptorship atau pendampingan terhadap perawat baru tersebut. Nah, oke. Setiap rumah sakit pasti punya metode tersebut. Nah, lanjut ke metode penyelesaian konflik lain, yaitu akomodasi, kolaborasi, menghindar, kompromi, dan kompetitif. Metode ini dicirikan ada dua pertimbangan, ketegasan dan kerjasama. Tidak ada penggunaan metode yang salah, nggak ada yang salah ya. Tetapi ada yang benar dan salah untuk menggunakan setiap 5 metode. Penyelesaian perawat yang turnover dibutuhkan kolaborasi, kompromi, dan menghindar. Nah, itu cara menyelesaikan tingginya turnover. Turnover itu apa? Tingkat keluarnya perawat di rumah sakit tersebut. Gonta-ganti perawat, ada yang keluar, ada yang masuk, itu turnover. Kemudian konflik interpersonal, perawat dengan dokter, perawat dengan tim kesehatan lain. Itu perlu manajemen konflik, yaitu partisipasi sebagai instrumen bekerja sama dengan kerja dan memecahkan konflik. Dibutuhkan penggunaan metode partisipatif. Nah, untuk konflik antar profesi, misal perawat dengan dokter, perawat dengan tim kesehatan lain, itu digunakan metode partisipatif. Adalah solusinya paling efektif, serta akomodasi antara orang dan kelompok yang berbeda. Oke. Itu tadi tahap 3 ya, banyaknya metode-metode tersebut dipilih yang sesuai dengan konflik yang terjadi untuk menyelesaikan atau mungkin mengontrol konflik tersebut, sehingga bisa berdampak ke tahap yang selanjutnya. Tahap selanjutnya ada behavior atau perilaku yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Kalau tidak terselesaikan dengan baik akan menimbulkan konflik terbuka. Nah, apabila tidak terselesaikan juga akan menimbulkan pecahnya pertengkaran verbal atau tingkah laku, atau saling sindir, saling nyinyir, atau saling menggunjing, atau mungkin terbuat kelompok-kelompok di organisasi. Ya kan, ada kelompok-kelompok ibu-ibu arisan, atau mungkin kelompok-kelompok yang suka ngemol, sehingga kelompok-kelompok yang tidak suka ngemol itu tersisihkan. Begitupun apabila konflik-konflik tersebut tidak terselesaikan, akan terjadi sekat-sekat di dalam organisasi. Kemudian personal yang terlibat bereaksi terhadap konflik, mulai menarik diri dan menghindar dari konflik atau upaya penyelesaian konflik. Jadi orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut akan memilih untuk menghindar atau menyelesaikan, entah itu dia keluar, itu cara menghindar, ataupun mencoba menyelesaikan. Oke, kemudian tahap yang selanjutnya itu tahap outcome yang terakhir. Umumnya kalau dia terselesaikan atau termanage dengan baik, konflik tersebut akan menghasilkan
kelompok dengan kinerja yang meningkat. Tapi kalau tidak di manage dengan baik, kinerja kelompok tersebut akan menurun pasti. Nah, itu tadi terkait tahap-tahap konflik itu. Kita akan melanjut ke strategi manajemen konflik. Ada 3 perspektif yang kita bisa gunakan di sini, ya. Yang pertama perspektif pencegahan konflik, ya. Kemudian yang kedua perspektif menyelesaikan konflik, dan perspektif rekonsiliasi konflik. 3 perspektif itu seperti apa? Kita coba jelaskan persatu. Perspektif pencegahan konflik, di mana tujuannya mendeteksi dini konflik sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik, ya. Di sini akan seorang manajer dituntut untuk bisa melakukan identifikasi atau pengkajian terkait konflik apa yang akan muncul. Di situ dilakukan training dan lain-lain. Kemudian terapi assertiveness training, yaitu terapi spesialis untuk melatih kemampuan komunikasi interpersonal dalam berbagai situasi. Jadi memang yang dilatih adalah komunikasinya. Jadi bagaimana nanti dia bersikap, bagaimana dia mengkomunikasikan terhadap stafnya dan lain-lain, itu dilatih. Itu bisa mengurangi terjadinya konflik. Kemudian efektivitas komunikasi meningkat. Kalau efektivitas komunikasi akan meningkat, otomatis akan mengurangi kesalahan dalam komunikasi yang berdampak pada persepsi positif dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi meminimalisir terjadinya konflik kalau komunikasinya bagus. Kemudian yang kedua, perspektif menyelesaikan konflik. Dia mau menyelesaikan konflik ketika ada konflik saja, tidak mau ada pencegahan. Nah, tujuannya apa? Atau bahkan organisasi tersebut sudah terjadi konflik. Nah, perspektif inilah yang digunakan. Tujuannya untuk apa? Mengakhiri dan mendorong perilaku positif pihak-pihak yang terlibat konflik dengan cara yang positif dan konstruktif. 3 upaya penyelesaian konflik. Yang pertama, gaya manajemen konflik. Yang pertama, pola perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik. Yang tadi ya, strategi tadi ya, menghindar, akomodasi, kompetisi, kolaborasi, kompromi. Tadi ya cara yang tadi dilakukan. Kemudian negosiasi, pendekatan dalam melakukan gaya manajemen konflik. Kemudian mediasi, ada pihak yang terlibat dalam mediator, berarti mengajak pihak lain untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian perspektif yang ketiga, yaitu perspektif rekonsiliasi konflik. Tujuannya untuk menangani sebab-sebab konflik yang berusaha membangun hubungan baru. Biasanya rekonsiliasi konflik ini setelah konflik terjadi reda, konflik selesai, akan ada masa di mana dua belah pihak akan menjalin hubungan yang baru. Itulah namanya rekonsiliasi. Disitulah mulai dari nol lagi ibaratnya, untuk membangun komunikasi yang baru, untuk membangun kerjasama yang baru, untuk membangun hubungan yang baru dengan antar organisasi. Nah, di sini saya tambahan lagi untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif 2013, meneliti efektivitas strategi manajemen konflik asertif. Jadi komunikasi ya, kolaborasi, negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi terhadap produktivitas kerja perawat. Hasilnya apa? Hasilnya kemampuan asertif meningkat setelah pelatihan dan membaca modul. Kemampuan asertif ya, kemampuan kolaborasi pun meningkat setelah pelatihan. Produktivitas kerja perawat pelaksana meningkat secara bermakna pada perawat yang diberikan pelatihan. Jadi pelatihan terkait komunikasi asertif atau manajemen konflik asertif itu sangat bermanfaat untuk perawat dalam meningkatkan kinerjanya. Sekian dari saya. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan di video selanjutnya. Bye bye.